Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengemukakan pendapat kami mengenai tindakan nepotisme atau tindakan mendahulukan keluarga, teman, atau bahkan kerabat. Padahal teman atau kerabat ataupun keluarga itu sekalipun tidak memiliki keahlian atau skill di suatu bidang tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Anggara Putra. Saya Hermando Fajri Pratama. Saya Asrini. Saya Farel Imansyah. Selanjutnya langsung masuk ke materi, di mana secara konvensional atau secara umum memandang tindakan nepotisme telah diatur pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja yang pada dasarnya dalam melakukan penempatan tenaga kerja haruslah dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan tanpa diskriminasi dalam memilih atau menempatkan tenaga kerja tersebut. Apa yang dimaksud dengan terbuka di dalam dasar hukum tersebut, di mana terbuka dalam pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja tanpa membedakan status. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan bebas. Bebas di sini adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas pula memilih tenaga kerja tanpa juga membedakan status, baik itu keluarga, kerabat, atau teman dekat. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu, contohnya kepada keluarga, kerabat, atau teman. Yang selanjutnya adil, di mana adil di sini adalah setara. Penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan oleh ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik. Perusahaan harus bijaksana dan arif dalam menempatkan orang-orang yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila perusahaan tidak dapat menampilkan kerja secara baik, maka hal ini akan menimbulkan beberapa akibat, seperti semangat dan gairah kerja karyawan akan semakin menurun, tanggung jawab yang kurang, terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan kerja, dan lain sebagainya. Keadaan ini bukan saja mempengaruhi bidang sumber daya manusia, tetapi juga berpengaruh kepada bidang-bidang lainnya, dengan segala akibatnya, seperti terhadap pekerjaan yang salah, kualitas barang yang tidak sesuai dengan standar, dan penyebab lainnya. Perusahaan terkadang sulit untuk menempatkan karyawan pada tempat yang tepat, meskipun seleksi telah diadakan secara matang. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus mengawasi karyawannya sehingga dapat diketahui dengan cepat dan tepat posisi mana yang paling tepat untuk mereka. Oleh sebab itu, masalah ketentuan dalam menempatkan karyawan pada tempat yang tepat adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha dalam meningkatkan semangat kerja yang pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dari moral kerja yang tinggi. Maka perusahaan harus mampu meningkatkan kemampuan para karyawannya hingga pekerja dapat diselesaikan dengan cepat, kerusakan-kerusakan dapat dikurangi, dan tingkat absensi dapat diperkecil. Dan sebaliknya, jika semangat kerja menurun, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Indikasi penurunan semangat kerja ini sering diketahui perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin. Selanjutnya, pandangan Islam
terhadap nepotisme yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezoliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Jika kita beranggapan bahwa kekerabatan sebagai acuan berpikir, dalam arti jika seseorang memiliki hubungan saudara dengan pejabat yang menunjuknya, maka itu merupakan nepotisme. Jika ditelah lagi, mungkin sikap ini tampak kurang objektif hanya karena dilandaskan hubungan saudara. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak mereka, padahal dia memiliki kemampuan berkompeten dalam bidang itu. Tentu sikap seperti ini sangat berlebihan dan bertentangan dengan agama Islam. Jadi, dalam pandangan Islam, nepotisme sesuatu yang tercelah, di mana menempatkan keluarga yang tidak punya kemampuan atau kompetensi dalam suatu posisi karena dilandaskan oleh hubungan kekeluargaan atau punya kemampuan. Tetapi masih ada orang yang lebih baik dan berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya. Ini merupakan nepotisme yang sangat dilarang karena ada orang lain yang dizolimi atau haknya diambil oleh orang yang berkemampuan di bawahnya. Jadi kami mengambil kesimpulan dari pandangan konvensional dan syariah yang dilandaskan sesuai dengan dasar hukum masing-masing, bahwasanya kegiatan nepotisme atau tindakan nepotisme adalah tindakan yang tercela, di mana tidak dianjurkan baik di dalam konvensional maupun syariah, dikarenakan dapat merugikan orang lain, serta di dalam syariah sendiri itu pun telah dibahas bahwasanya terdapat hak orang lain di dalamnya, di mana sesuai dengan UU Ketenagakerjaan pasal 35 ayat 1 pada dasarnya dalam melakukan penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan secara tanpa diskriminasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.